Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muslimatul Mufidah. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan doktoral di jurusan Pendidikan Kejuruan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, angkatan 2022. Pada semester 1 ini, saya menempuh salah satu mata kuliah, yaitu Manajemen Inovatif dalam Pendidikan Vokasi. Mata kuliah ini diampuh oleh Bapak Dr. Syamsul Hadi, MPD, MAD. Dan saat ini saya akan membahas tentang, pada video kali ini saya akan membahas tentang, bentar, saya akan share screen. Tentang konteks sosial, ekonomi, dan politik dalam inovasi. Untuk tujuan dari video kali ini atau materi kali ini, yang pertama, untuk mengetahui konteks sosial dalam inovasi. Yang kedua, untuk mengetahui konteks ekonomi dalam inovasi. Kemudian untuk mengetahui konteks politik dalam inovasi. Untuk mengetahui inovasi dalam pendidikan kejuruan dan untuk mengetahui model-model inovasi. Konteks sosial dalam inovasi disebutkan dalam Alpors Garrigos 2009. Beberapa karakteristik yang mempengaruhi inovasi antara lain pengaturan kelembagaan, hubungan antara pengusaha dan pemodal, persepsi masyarakat tentang perkembangan baru, keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, jaringan antara komunitas ilmiah dan akademis, dan kalangan bisnis. Kemudian kekuatan produktif dan lembaga keuangan, paradigma ekonomi liberal individualis yang berkembang, serta peran yang dimainkan oleh negara dalam mengakomodasi dan mendorong perubahan kapitalistik dan mempersiapkan kerangka kerja bagi perkembangan kapitalisme. Untuk konteks ekonomi dalam inovasi, peran pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mendorong inovasi dapat dilihat melalui lensa ekonomi politik reformasi, yaitu peran pemerintah dalam menetapkan agenda inovasi melalui kebijakan dan analisis tantangan implementasi pada tingkat kebijakan dan praktik. Namun, istilah ini sebenarnya mengandung dua peran terpisah. Yang pertama, peran pemerintah sebagai bagian dari sistem yang lebih besar yang berisi aktor kunci, misalnya sektor swasta, pemangku kepentingan individu, dan peran kunci pemerintah dapat bermain dalam hal memungkinkan inovasi sistemik yang mendukung iklim seperti itu. Untuk yang kedua, peran pemerintah di sini yaitu ada juga peran pemerintah sebagai pemimpin inovasi dalam hal menetapkan agenda kebijakan inovasi dan menggunakan peraturan perundang-undangan dan mekanisme pendanaan untuk mendukung inovasi sistemik. Konteks politik dalam inovasi. Kepemimpinan politik dan kapasitas untuk mengarahkan dan mengelola inovasi, ketersediaan sumber daya, dan atau adanya regulasi mekanisme yang mendukung proses tampaknya memainkan peran penting yang memungkinkan dalam inovasi yang paling sistemik. Sama ketersediaan bukti dan tingkat konsensus
di antara para pemangku kepentingan juga tampaknya memainkan peran penting selama desain dan implementasi inovasi. Sistem target yang koheren harus ada untuk mempromosikan dan mendukung inovasi yang akan berkembang berhasil di VET dan mendorong perubahan di seluruh sistem. Sistem seperti itu masih jarang terjadi di tingkat negara. Inovasi dalam pendidikan kejuruan. Di sini ada 3 karakteristik dari VET, yaitu Vocational Education and Training. Ini menurut OECD, antara lain yaitu 1, terdapat 3. Jadi ada 3 pemangku kepentingan, yaitu perusahaan, organisasi, profesi, dan mitra sosial. Jadi dari 3 pemangku ini sangat terkait, sangat erat hubungannya atau keterkaitannya. Kemudian yang kedua, saling ketergantungan antara kebutuhan masyarakat dan penyelenggara VET. Jadi penyelenggara VET harusnya melihat dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat sebelum pelaksanaan dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan tersebut. Jadi melihat kebutuhan masyarakat saat ini yang paling dibutuhkan dan yang terbarukan itu apa. Kemudian yang ketiga, terdapat ciri khas magang di dalam perusahaan. Nah, ini magang ini merupakan salah satu ciri khas dari pendidikan kejuruan atau vocation education. Yang mana magang ini tidak ada di tingkat pendidikan lain, hanya ada pada tingkat pendidikan kejuruan atau vocation education. Di sini inovasi dalam pendidikan kejuruan ada triple helix dari hubungan universitas, industri, sama pemerintah. Jadi diprakarsai pada tahun 1990-an oleh Edskowitz dan Leidersdorf. Di sini masih berperan dari 3 pemangku kepentingan tadi, yaitu baik dari universitas, baik dari siswanya atau studentnya, pengajarnya, profesor, and researchers, sama industri, serta government atau pemerintahannya. Nah, pemerintahan juga baik dari pemerintah regional, nasional, bahkan lokal pun juga sangat berpengaruh dengan hubungan triple helix pada pendidikan kejuruan ini. Model inovasi, terdapat beberapa model inovasi. Antara lain model inovasi keberuntungan, yang mana model inovasi keberuntungan ini dapat diketahui bahwa secara tidak sengaja akan menemukan penemuan baru atau dapat membuat terkenal maupun memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari sebelumnya. Itu merupakan salah satu model inovasi keberuntungan. Jadi dari inovasi tersebut dapat menghasilkan ketenaran maupun menambah nilai jual. Itu merupakan model inovasi serendipity atau keberuntungan. Kemudian yang kedua, model inovasi model linier, yaitu linear models. Linear models di sini proses inovasi secara tradisional yang dipandang sebagai urutan tahapan atau kegiatan yang dapat dipisahkan. Jadi masih belum berhubungan antara kegiatan satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk yang ketiga, model berpasangan secara simultan.
Nah, model berpasangan secara simultan ini bisa dikatakan simultaneous coupling model. Ini merupakan terusan dari model linier. Jadi mungkin variabelnya sama seperti model linier, cuman di sisi lain dari variabel tersebut ada yang saling berhubungan. Misalnya di sini ada variabel marketing atau ada juga variabel research dan development, ada juga manufacturing. Nah, dari sini sebelum ke marketing, research sama manufacturing itu harus bersamaan atau berdampingan. Setelah itu baru berlanjut ke marketing. Nah, inovasi seperti ini yang dinamakan model inovasi berpasangan secara simultan. Dan yang keempat, itu merupakan inovasi arsitektur atau architectural innovation. Model ini dapat diartikan sebagai inovasi yang mengubah arsitekturnya atau mengubah suatu produk tanpa mengubah komponen di dalamnya. Jadi inovasi ini bersifat inkremental karena mereka dapat menggunakan pengetahuan dan sumber daya yang ada untuk memanfaatkan seluruh dari prosesnya. Dan yang terakhir model inovasi di sini yaitu model interaktif. Model interaktif itu sendiri merupakan model yang menghubungkan bersama-sama dari model dorongan teknologi dan model tarik pasar. Jadi dari model ini menekankan bahwa inovasi terjadi sebagai hasil dari interaksi pasar, basis ilmu pengetahuan, dan organisasi kemampuan. Kemudian dari model-model ini dapat disimpulkan bahwa pasar atau masyarakat ya itu merupakan sumber utama dari inovasi. Jadi keadaan lingkungan masyarakat itu merupakan sumber yang paling utama dalam penentuan model inovasi. Kemudian kompetensi perusahaan memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan teknologi dengan permintaan. Jadi dari kompetensi yang dimiliki perusahaan tersebut bisa dilihat atau disesuaikan ketika ada permintaan pasar, harusnya teknologi yang digunakan seperti apa. Itu merupakan salah satu inti sumber dari inovasi. Jadi kompetensi perusahaan itu sendiri, kemampuan perusahaan itu sendiri. Dan yang ketiga, sumber dari inovasi tersebut sumber eksternal maupun internal yang lain. Jadi sumber-sumber internal maupun eksternal yang lain itu juga salah satu sumber dari inovasi. Baik, baik seperti itu penjelasan dari saya tentang materi konteks sosial, ekonomi, dan politik dalam inovasi. Atas kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.